Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tisyani Syarafina Muza dengan NPM 2003 10 10 10 340. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Syahwala semester 7. Di sini dosen pendamping saya yaitu Ibu Sriwalni Rahayu SHM Hum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penguasaan pasar dan persekongkolan. Penguasaan pasar dan persekongkolan adalah dua konsep terkait dalam persaingan usaha yang memiliki implikasi yang signifikan terhadap dinamika pasar dan keadilan persaingan. Baik, jadi mari kita bahas keduanya secara lebih mendalam. Yang pertama ada penguasaan pasar atau market dominance. Penguasaan pasar adalah suatu kondisi di mana suatu perusahaan atau sekelompok perusahaan memiliki kontrol yang signifikan atas suatu pasar atau industri tertentu. Penguasaan pasar ini dapat mencangkup sejumlah hal seperti pangsa pasar yang besar, kontrol atas harga, pengaruh terhadap kebijakan industri, kontrol terhadap pasokan dan distribusi. Beberapa tanda penguasaan pasar adalah: yang pertama, pangsa pasar yang besar. Perusahaan atau kelompok perusahaan mendominasi sebagian besar pangsa pasar, sehingga memiliki pengaruh besar terhadap harga dan persaingan. Yang kedua adalah kendali atas rantai pasokan, yaitu penguasaan atas rantai pasokan dari produksi hingga distribusi dapat memungkinkan perusahaan untuk mengendalikan harga dan persediaan. Yang ketiga adalah pengaruh terhadap kebijakan industri, yaitu penguasaan pasar dapat memberikan kekuatan politik yang signifikan untuk mempengaruhi kebijakan industri dan regulasi. Penguasaan pasar dapat memiliki dampak positif seperti efisiensi ekonomi, inovasi, serta ekonomi skala. Namun, jika tidak diawasi dengan baik, penguasaan pasar dapat menyebabkan monopoli atau oligopoli yang dapat menghambat persaingan sehat dan mengurangi kesejahteraan konsumen. Yang kedua adalah persekongkolan atau collusion. Persekongkolan adalah tindakan tidak sah atau tidak etis di mana dua atau lebih perusahaan bekerja sama untuk mempengaruhi harga, produksi, atau persaingan di pasar. Tujuannya adalah untuk mencapai keuntungan bersama atau menghindari persaingan yang sehat. Beberapa bentuk persekongkolan meliputi: yang pertama ada penetapan harga atau price fixing, yaitu perusahaan sepakat untuk menetapkan harga barang atau jasa mereka pada tingkat tertentu untuk memastikan keuntungan yang stabil dan menghindari persaingan harga. Yang kedua, ada pembagian pasar atau market allocation, yaitu perusahaan membagi pasar di antara mereka sendiri untuk menghindari bersaing langsung dan mempertahankan pangsa pasar masing-masing. Yang ketiga adalah konspirasi untuk mengontrol produksi, yaitu perusahaan bersatu untuk mengendalikan produksi dan pasokan sehingga mereka dapat mengkontrol harga dan persaingan. Persekongkolan merugikan konsumen dan menghambat persaingan yang sehat, yang selaras dengan prinsip persaingan bebas dan adil. Oleh karena itu, hampir semua yurisdiksi memiliki undang-undang dan regulasi yang mengatur dan melarang perilaku persekongkolan dalam bisnis. Pentingnya untuk memahami dan mengawasi penguasaan pasar serta mencegah dan mentindaklanjuti tindakan persekongkolan guna memastikan persaingan yang sehat, keadilan, dan kesejahteraan ekonomi bagi semua pihak yang terlibat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan siapa pelakunya.
Pelaku dari persekongkolan adalah perusahaan atau entitas bisnis yang terlibat dalam tindakan tidak sah atau tidak etis untuk bekerja sama dengan tujuan mempengaruhi harga pasar, produksi, atau persaingan di pasar. Persekongkolan melibatkan kesepakatan antara dua atau lebih entitas bisnis untuk mencapai keuntungan bersama atau menghindari persaingan yang sehat. Berikut adalah pelaku yang terlibat dalam persekongkolan. Yang pertama, ada perusahaan. Perusahaan, individu atau kelompok perusahaan yang berpartisipasi dalam persekongkolan untuk mendapatkan keuntungan dari tindakan-tindakan kolusi, seperti menetapkan harga bersama atau membagi pasar. Yang kedua ada eksekutif perusahaan, manajemen tingkat tinggi dan eksekutif perusahaan yang terlibat dalam perencanaan, mengorganisir atau memerintahkan tindakan persekongkolan. Yang ketiga ada karyawan terkait. Karyawan yang terlibat dalam pelaksanaan atau pelaporan tindakan persekongkolan atau mereka yang memiliki pengetahuan tentang aktivitas tidak sah tersebut, namun memilih untuk tidak melaporkannya. Yang keempat ada organisasi perdagangan, asosiasi industri atau organisasi perdagangan yang dapat mengkoordinasikan aktivitas persekongkolan antar anggota industri tertentu atau subsektor. Yang selanjutnya adalah lembaga keuangan, instansi keuangan yang memberikan dukungan finansial atau saran untuk melaksanakan tindakan-tindakan persekongkolan seperti upaya koordinasi atau memfasilitasi pertemuan rahasia. Jadi pentingnya untuk dicatat bahwa persekongkolan adalah praktik yang melanggar hukum dalam banyak yurisdiksi, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Undang-undang anti-monopoli, persaingan tidak sehat, dan kebijakan antitrust dirancang untuk mencegah dan menghukum tindakan persekongkolan, serta memastikan adanya persaingan yang sehat dan adil di pasar. Pelanggaran tindakan persekongkolan dapat berakibat pada sanksi hukum serius, termasuk denda besar dan tuntutan pidana terhadap pelaku. Dalam persaingan usaha memiliki beberapa dampak yang dapat mempengaruhi pasar, konsumen, pesaing, dan ekonomi secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak yang dapat mungkin mempengaruhi tersebut. Yang pertama, pengaruh harga pada barang atau jasa. Persekongkolan bisa menyebabkan penentuan harga yang tidak wajar. Pelaku persekongkolan dapat menaikkan harga secara kolusi, yang pada akhirnya merugikan konsumen dengan membayar harga yang tidak wajar. Yang kedua, ada kurangnya inovasi. Pesaing yang sehat mendorong inovasi karena perusahaan bersaing untuk menciptakan produk atau layanan yang lebih baik dan lebih efisien. Namun, persekongkolan dapat mengurangi insentif inovasi karena perusahaan yang berkolusi cenderung membagi pasar dan keuntungan, bukan berinovasi atau meningkatkan persaingan. Ketiga, ada pembatasan pasar dan persaingan yang adil. Persekongkolan dapat menghasilkan pembagian pasar yang tidak adil dan menghambat persaingan yang sehat. Perusahaan yang terlibat dalam persekongkolan mungkin mengalokasikan pasar di antara mereka sendiri, menghasilkan penurunan atau penghentian persaingan yang seharusnya. Yang keempat, ada ketidakstabilan pasar. Persekongkolan bisa menciptakan ketidakstabilan di pasar karena penentuan harga dan produksi tidak didasarkan pada kekuatan pasar yang sehat dan permintaan aktual. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan pasokan dan permintaan, menghasilkan fluktuasi harga yang tajam. Yang kelima, ada kerusakan kesejahteraan konsumen. Konsumen menjadi pihak yang dirugikan akibat harga yang tinggi dan kualitas yang rendah akibat persekongkolan. Mereka membayar lebih mahal untuk barang atau jasa tanpa mendapatkan manfaat yang sebanding.
Pentingnya untuk menghindari dan mencegah persekongkolan di pasar untuk memastikan persaingan yang sehat, kesejahteraan konsumen, dan keadilan dalam ekonomi. Undang-undang dan regulasi yang ketat tentang antitrust dan persaingan diperlukan untuk mencegah dan menindaklanjuti tindakan persekongkolan yang tegas. Kesimpulan dari persekongkolan ini adalah tindakan tidak sah atau tidak etis di mana dua atau lebih perusahaan bekerja sama untuk mempengaruhi harga, produksi, atau persaingan di pasar. Dampak dari persekongkolan termasuk peningkatan harga barang atau jasa, kurangnya inovasi, pembatasan pasar, dan persaingan yang adil. Itulah penjelasan singkat yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila dalam penjelasan saya ada yang tidak jelas. Lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.